Sudah berakhir beberapa hari lalu, para ofisial sepak bola dan supporter Indonesia masih tidak henti-hentinya kesal dengan keputusan wasit dalam situasi tabrakan antar pemain tim tuan rumah Indonesia dan Vietnam U23. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, ketemu lagi kita. Jadi Indonesia dan Malaysia, bagaimanakah keputusan mereka untuk keluar atau tetap menjadi anggota ASEAN Federation AFF? Ini merupakan keputusan yang strategis, yang kompleks dan mempertimbangkan banyak faktor guys. Jadi AFF ini sebenarnya adalah badan sepak bola yang bertujuan untuk mempromosikan perkembangan sepak bola di kawasan Asia Tenggara ini, dan pertimbangan-pertimbangan yang dapat mempengaruhi keputusan, termasuklah faktor olahraga, faktor administratif, politik, dan ekonomi. Beberapa negara memilih untuk tetap berada di dalam struktur AFF ini seperti ini, dan ini untuk memanfaatkan kolaborasi dan peluang pengembangan sepak bola di tingkat regional, tingkat negara masing-masing untuk mencari bakat-bakat muda yang ada. Jadi jika mereka Indonesia, Malaysia maupun Malaysia memiliki keprihatinan atau pendapat tertentu tentang keanggotaan di dalam AFF ini, disarankan untuk sebenarnya berdiskusi terlebih dahulu dengan lebih lanjut dengan para ahli sepak bola, pemimpin olahraga atau pihak berwenang yang berkaitan, karena sebenarnya AFF ini yang pengasasnya, yang mewujudkannya adalah Indonesia sendiri. Jadi sangat sayang sekali ya, daripada tahun 1987 kalau tidak silap ya, Indonesia adalah pengasas kepada AFF ini. Jadi amat sayang jika mereka keluar daripada federasi ini. Jadi ayo kita semak dulu guys di dalam video pada kali ini, yang mana apa yang telah dilakukan oleh Indonesia demi untuk AFF ini. Yuk kita semak dulu video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini guys. Timnas tiap hari. Federasi Sepak Bola Indonesia bersiap mengadu ke AFF atas Vietnam kaget PSSI akhirnya berani lakukan ini ke AFF demi hancurkan karir Nguyen Hampus dan wasit. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe. Kita tengok pengamat sepak bola Vietnam guys. Aksi pemain Vietnam Nguyen Hong Pen melakukan sikutan kasar kepada Haikal. Jadi ini guys sebenarnya telah tersebar ke seluruh dunia, saya ingat bukan saja di Asia Tenggara ini, mungkin ke seluruh federasi sepak bola di Asia maupun di Eropa sebenarnya. Sebab sekarang ini kan media sosial ini benda-benda begini dia cepat tersebar ya, cepat tersebar. Jadi kalau tidak diambil tindakan maka malu juga AFF ini sebenarnya. Jadi ini sebablah kita sebagai content creator, penyebar sepak bola, keamanan dan juga ingin sportivitas itu berjalan dengan baik, kita harus kenakanlah juga Vietnam ini kan dengan keadaan ini. Channel ini dulu agar kamu gak ketinggalan info menarik seputar Timnas Indonesia setiap hari. Kalau sudah subscribe, presidennya. mari kita lanjut. Sintayong, Erick Thohir. Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI diklaim media Vietnam Data247 akan melayangkan surat pengaduan ke Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF atas keputusan wasit pada kekalahan di laga final dari Vietnam U23. Berakhir pada 26 Agustus setelah adu penalti yang menyisakan. Sebenarnya Indonesia ini dia kalau kalah pun sebenarnya dia tidak masalah. Saya ingat Indonesia biasa menerima kekalahan juga, dia terima seadanya. Tetapi kalau kekalahannya dengan dicurangi oleh wasit, dengan pemain-pemainnya dikasari tanpa ada tindakan yang sewajarnya diambil oleh badan induk ke pengadilan atau wasit ini, tidak mengambil sebarang tindakan hukuman kepada ini wasit-wasit dan juga pemain-pemain yang kasar ini, mungkin Indonesia tidak sampai buat aduan sebegini ya. Jadi biasalah kalah menang itu ada pertandingan, tetapi jangan sampai
dia dicurangi oleh keadaan-keadaan yang kita tidak inginkan. Itu yang Indonesia mau sebenarnya. Dengan Malaysia juga, guys. Oke, kita teruskan. Vietnam U23 memenangkan final melawan Indonesia dan berhasil mempertahankan gelar juara. Meski turnamen sudah berakhir beberapa hari lalu, para ofisial sepak bola dan supporter Indonesia masih tidak henti-hentinya kesal dengan keputusan wasit dalam situasi tabrakan antar pemain tim tuan rumah Indonesia dan Vietnam U23. Khususnya saat Nguyen Hong Phu terburu-buru mematahkan bola pada menit ke-11. Nguyen Hong Phu melompat untuk menghindari kaki Haikal, namun meletakkan tangannya di belakang kepala Haikal yang pemain apa ini? Pemain taekwondo kah apa ini? Meminta bantuan tim medis. Pemain karate Wasit kah? memutuskan untuk melanjutkan pertandingan dan tidak memberikan kartu kepada bek Vietnam U23 itu. Oleh karena itu, ofisial dan supporter Indonesia meyakini Hong Phu sengaja menyikut Haikal namun wasit mengabaikannya. Tapi kalau ini Indonesia sikit ya, terus dia bagi kartu. Indonesia U23 Andri Irawan mengungkapkan ketidaksenangannya atas kekerasan pemain Vietnam tadi tersebut tidak pula dia bagi melalui kartu laman masa Instagram sikutan. pribadinya. Itu yang orang tidak puas hati itu. Ya, kami juga merasakan hal yang sama. PSSI sedang menganalisis seluruh pertandingan Piala AFF yang lalu. Ini yang kasar, ini yang di kartu. Pengaduan ke AFF. Namun Dituduh secara tidak resmi rekaman offside. video adegan pemain Vietnam menyikut kepala Haikal Handball. juga sudah saya kirimkan kepada Handball Wakil pun dia Presiden tidak AFF Meke whistle, ya. Puspita. Kami sangat menyayangkan kejadian ini tidak dicermati oleh wasit karena dapat membahayakan keselamatan pemain kami, tulis Andri Irawan. Lebih lanjut, pejabat sepak bola Indonesia itu mengungkapkan Wakil Presiden AFF menonton video tersebut bersama rekan-rekannya di AFF. Sebelumnya, ketua tim sepak bola nomor 1 Indonesia itu juga berpesan agar negaranya mundur dari turnamen AFF jika tidak mengadili Hong Phu. Selain Andri Irawan, manajer timnas Indonesia senior Sumarji juga menyuarakan permintaan untuk meralat kerja arbitrase Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF. Terjadi keberpihakan pada final melawan Vietnam U23, terutama kasus terkait isu pelanggaran antar pemain. Final terakhir melawan Vietnam U23 membuat kami ingin memberikan perhatian kepada AFF mengenai permasalahan keputusan arbiter. Mungkin kita perlu mengevaluasi kembali keikutsertaan kita di AFF, bagaimana kita bisa menghadiri turnamen AFF dengan wasit seperti itu, tegas Pak Sumarji. Pak Sumarji, bagaimana ya. menurut kalian? Oke guys, apapun tindakan yang dilakukan oleh Timnas Indonesia PSSI terkait dengan AFF ini, karena mereka perlu mengetahui bahwa pengasasnya juga sendiri adalah Indonesia dan juga negara-negara seperti Malaysia, Filipina, Singapura. Dan kalau ikut sejarah ya, AFF ini adalah ASEAN Football Federation, sebuah badan sepak bola yang merupakan wadah kerjasama sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Jadi awal mula penubuhannya guys, pada tahun 1967 organisasi ini didirikan oleh 5 negara ya, termasuklah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Jadi pada tahun 1984 organisasi ini berganti nama menjadi ASEAN Football Federation AFF. Jadi perkembangan sepak bola ini sehinggalah dari tahun 1984 ke tahun 2000 mulai mengadakan tournament-tournament penting, dan dulu dinamakan AFF Suzuki Cup. Kemudian pada tahun 2000 hingga 2010 dia menjadi lebih populer karena pemain-pemain muda diterapkan untuk ikut serta dalam pertandingan ini. Dan disinilah bakat-bakat muda, anak-anak muda daripada seluruh Asia Tenggara itu dicungkil sebelum ke kompetisi ataupun laga-laga yang lebih besar seperti Piala Asia dan juga piala-piala lainnya. Jadi kalau menurut saya guys, AFF ini sangat bersejarah. Jadi tidak perlu pun Indonesia dan Malaysia keluar daripada federasi ini semata-mata dengan dicurangi oleh wasit dalam pertandingan-pertandingan sebelum ini. Apa yang perlu, seperti sebelum ini saya katakan, perlu ada keseimbangan, yaitu sistem VAR itu berlaku. Jadi jika ada sistem VAR ini, wasit manapun yang akan mengadili pertandingan yang tidak adil itu boleh dibantah melalui VAR ini. Yang keduanya, wasit-wasit yang ataupun pengadil yang tidak menunjukkan prestasi yang baik, yang tidak adil dalam sebarang
mengadili pertandingan, sesuatu pertandingan itu perlu disenarai hitamkan dan disingkirkan dari mengadili pertandingan-pertandingan yang besar seperti ini. Jadi itu dua pilihan yang perlu dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia untuk menjamin supaya AFF ini tidak dicurangi lagi oleh wasit-wasit yang tidak ada prestasi yang membanggakan ini. Jadi perlu ada perubahan ini segera, bukan akan datang, tetapi segera. Kalau boleh besok lusa meeting, buat rapat umum, bincangkan perkara ini, selesai masalah. Begitu. Jangan terus terburu-buru untuk keluar daripada AFF. Mungkin sayanglah, sebab Indonesia itu pengasas kepada AFF ini. Jadi jika ini mereka keluar dan juga Malaysia keluar, juga pengasas bersama, ada 5 negara tadi, maka berkuburlah AFF ini. Jadi kita dukung guys yang untuk kebaikan AFF di masa akan datang. Sebab bakat-bakat muda ini perlu untuk AFF ini sebagai uji coba untuk mereka melangkah lebih jauh lagi. Walaupun dia tiada dalam kendali FIFA, tetapi ini sebagai medan untuk mencari bakat-bakat muda, membentuk tim A atau tim B masuk dalam ini. Baru bakat-bakat itu tersela nanti. Gitu. Jadi bagaimana menurut pandangan kalian guys? Mungkin kalian ada pandangan pendapat sini, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.